Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat tahun baru, selamat memasuki 2021. Dan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih berdoa semoga Tuhan menyertai dan memberkati Ibu, Bapak, dan saudara-saudara di tahun baru ini. Saudara, ada satu pertanyaan. Sebetulnya apa yang baru di tahun baru selain kalender? Itu pertanyaan dari teman saya di Capri. Apa yang baru di tahun baru selain kalender? Dan saya mulai berpikir, iya apa ya? Kalau itu cuma pesta, tahun baru yang lalu juga begitu. Menyalakan kembang api juga begitu. Kerumun-kerumun sekarang tidak boleh, lalu di rumah, di tempat terbatas. Ya, tahun lalu juga begitu. Bedanya tahun lalu ada yang kerumun di tempat yang lebih besar gitu ya. Tapi intinya sama. Kalau cuma makan-makan, ya nggak beda. Apa? Selain kalender, apa ya yang baru di tahun baru? Lalu saya menjawab, ada yang baru, yaitu tantangan. Dan dia berkata, tantangan apa? Krisis ekonomi. Ya, dari dulu krisis ekonomi sudah ada. Lalu bencana alam. Bencana alam dari dulu juga sudah ada, bro. Lalu saya mulai mikir, ya apa ya yang baru di tahun baru? Krisis ekonomi tidak, bencana alam tidak. Kalau cuma pesta makan-makan, itu mah sudah biasa. Tahun baru juga begitu juga antara lain. Lalu apa? Dan saya menemukan yang baru di tahun baru adalah tetap memiliki pengharapan yang baru meskipun banyak kesulitan dan tantangan. Kenapa? Karena orang lain sudah semplah, orang lain sudah apatis, dan kita tetap memiliki pengharapan. Yang kumaksud adalah pengharapan yang dilandasi oleh rasa syukur dan relasi kita dengan Tuhan dengan segala dinamikanya. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari bagian 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 12. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian sabdanya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai dengan 12. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara, ada beberapa istilah penting sebagai kunci. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bernyanyi. Yang ketiga, bermazmur. Yang keempat, bermegah.
bersyukur, bernyanyi, bermazmur, bermegah dalam memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau mau diringkas, saudara, pada poin ini sebetulnya adalah kita harus mampu mawas diri, berefleksi terhadap pengalaman hidup di masa lalu yang telah kita tinggalkan. Kalau dalam konteks sekarang, tentu tahun yang sekarang yang sudah kita tinggalkan dan kita memasuki tahun baru. Apa yang telah terjadi? Kita berefleksi, menghayati apa. Dan yang menarik adalah ditutuplah ungkapan-ungkapan tadi dengan nasihat. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Betapa banyak di antara kita yang mengeluh dan mengatakan, tahun lama yang kita tinggalkan, tahun yang begitu sulit, tahun yang pandemi, tahun yang sakit penyakit, tahun yang resesi ekonomi, macam-macam. Ya, itu kalau saudara menggunakan kacamata gelap melihat kelemahan. Kalau saudara tanya, saya bersaksi. Memang iya, tahun yang baru kita lewati ini, pandemi betul, resesi ekonomi tepat. Tapi saya merasakan ada berkat Tuhan di balik itu. Meskipun bisnis sangat sepi, bukan sepi, sangat sepi. Tapi merasakan sapaan dan kasih sayang Tuhan ada. Anak asuh saya yang belum lama bayinya meninggal di dalam, tiba-tiba dia kasih kabar bahwa kesundulan, ada lagi dia punya bayi, dan prosesnya bagus, dan di tahun ini belum lama dia melahirkan, istrinya melahirkan anak. Dan saya merasakan, oh ini berkat Tuhan. Karena harusnya proses setelah dikira itu begini, tapi ternyata sangat cepat. Begitu juga dengan anak. Dan dia kasih kabar dan saya berkata, oh sebentar lagi aku jadi seorang kakek. Bukankah ini juga pemeliharaan Tuhan? Jadi jangan kita melihat cuma dari sisi ekonomi dan penyakit. Dari sisi pandemi, saya merasakan bergaul dengan teman-teman yang notabene terpapar. Saya sempat di swab 2 kali dan hasilnya negatif. Saya tidak bisa menutup mata bahwa ternyata Tuhan memberkati kekuatan fisik yang baik. Itu anugerah. Jadi anugerah jangan cuma dilihat dari sisi ekonomi, uang, sakit penyakit, tapi juga sapaan Tuhan. Dan saya bersaksi bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu menolong. Kekuatan Tuhan yang diberikan kepadaku itu luar biasa. Itu contoh kesaksian. Tentu saudara punya kesaksiannya sendiri. Sebab itu, saudara, belajar dari pengalaman Daud yang dilukiskan dalam 1 Tawarik tadi, saya sependapat bahwa di tahun baru kita punya harapan baru. Di tahun baru kita punya Tuhan yang selalu memberi kekuatan-kekuatan baru dengan segenap pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Dan di tahun baru kita meyakini kasih Allah tidak henti dengan pergumulan yang akan kita hadapi. Ini yang saya rasakan. Oleh sebab itu, sebagai hambanya, saya juga mengajak, mari saudara menghayati tahun yang sudah kita tinggalkan dan menghayati tahun baru yang akan kita lewati dengan tetap mencari Tuhan, meyakini karya Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan pasti menolong kita. Oleh sebab itu, saudara,
saya mengajak memasuki tahun baru dengan semangat dan menyambut tahun baru dengan keyakinan pada Tuhan yang menolong kita, dan memasuki tahun baru dengan harapan-harapan baru. Selamat untuk berproses, saudara, dan carilah Tuhan senantiasa, karena di tahun baru ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan tunjukkan, yang Tuhan pimpin, sehingga kita siap menghadapi perjalanan hidup di dalam naungan kasih-Nya. Tuhan berkati. Marilah kita bersama berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus, supaya di tahun baru kita diberkati senantiasa, dan bersama Tuhan kita menghadapi banyak tantangan, dan Tuhan akan tolong. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan, semoga di tahun baru ini kami dimampukan untuk menghadapi dan berserah mencari Tuhan dan meyakini penyertaan Tuhan. Semoga di tahun baru, dengan persoalan, pergumulan, tantangan, kesulitan yang lama ataupun baru, tapi kami punya harapan baru di dalam Tuhan yang tak pernah pupus. Tolonglah kami, ya Allah, demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.